Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Hajah Septi Gumiandari MAG, dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling kelas B4 semester 5 PJJ PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi, NIM 2381130123. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tugas pertemuan 3, yakni bimbingan dan konseling dalam lintasan sejarah. Maka dari itu, mari kita ikuti bersama-sama. Bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok oleh seorang ahli yang disebut dengan konselor, melalui wawancara konseling dengan tujuan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi klien, serta membantu mengembangkan diri klien secara mandiri. Jadi bimbingan konseling dari tradisi ke profesionalisme modern. Dan membimbing bukan sekedar memberi arah, tetapi menyalakan cahaya di jalan yang gelap. Dalam buku Peranan Guru dalam Bimbingan di Sekolah, Rahman Natawijaya menyebutkan bahwa bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan oleh ahli kepada individu agar dapat mengembangkan dirinya secara mandiri dengan memanfaatkan potensi dan norma yang berlaku. Dan pertanyaannya, pernahkah kita membayangkan bagaimana kehidupan siswa dan masyarakat jika tidak ada pendampingan psikologis, akademik, dan sosial? Data WHO menyatakan bahwa 1 dari 7 remaja di dunia mengalami masalah kesehatan mental. Ini sebagai bukti bahwa bimbingan dan konseling bukan sekedar pelengkap, tetapi kebutuhan yang mendesak. Selanjutnya, tujuan dari presentasi kami adalah yang pertama, menguraikan sejarah perkembangan bimbingan dan konseling secara global dan di Indonesia. Selanjutnya, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi evolusinya dan menunjukkan relevansi bimbingan dan konseling dalam pendidikan dan pembangunan SDM masa kini. Manfaat bagi audiens adalah memahami akar historis dan filosofis profesi ini, mendapatkan wawasan praktis untuk penguatan layanan di sekolah, kampus, dan komunitas. Baik, awal mula tentang sejarah dari bimbingan dan konseling itu bermula sebagai praktek tradisional dari tokoh masyarakat sebelum diakui sebagai profesi formal. Pada awal abad ke-20 di Amerika Serikat, Frank Person mendirikan Biro Kejuruan, tepatnya di tahun 1908, dan mengembangkan teori kemitraan yang menjadi dasar bimbingan modern. James B. Davis mengintegrasikan bimbingan karir ke dalam kurikulum sekolah menengah pada tahun 1907. Dengan adanya revolusi industri, ini mempercepat kebutuhan layanan karena perubahan sosial dan pekerjaan yang kompleks, menjadikan bimbingan dan konseling bagian penting dalam membantu individu mengatasi masalah dan mengembangkan potensi diri. Sementara itu, perkembangan bimbingan konseling di Indonesia itu dimulai
sekitar tahun 1962 dan baru resmi diterapkan di sekolah sejak pemberlakuan kurikulum di tahun 1975. Sebelumnya, konsep bimbingan sebenarnya telah dikenal dalam dunia pendidikan, terutama dalam semangat perjuangan kemerdekaan dengan tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, dalam kurikulum tahun 1984, layanan ini disebut dengan bimbingan dan penyuluhan atau disingkat dengan BP, dan fokus mulai pada bimbingan karir. Sementara itu, pada kurikulum tahun 1994, namanya diubah menjadi bimbingan dan konseling, yakni BK, seperti yang dikenal sekarang. Nah, perkembangan BK terus berlanjut dengan terbentuknya organisasi profesi IPBI. Sekarang lebih dikenal dengan ABKIN, pengakuan konselor sebagai tenaga pendidik melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, serta standarisasi dan peningkatan layanan di sekolah hingga kini. BK menjadi bagian penting dalam mendukung perkembangan dan potensi siswa sekolah. Demikian lintas sejarah bimbingan konseling. Sebagai penutup, bahwa bimbingan dan konseling adalah profesi strategis yang lahir dari kebutuhan sosial dan terus berevolusi, menyesuaikan dengan perubahan zaman dan konteks budaya. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat layanan bimbingan dan konseling sebagai pilar utama dalam pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, adaptif, dan berdaya saing. Untuk itu, mari kita bersama-sama meningkatkan peran bimbingan dan konseling dalam membentuk generasi yang unggul dan berkarakter. Dalam sebuah kutipan menyatakan bahwa bimbingan dan konseling adalah jembatan dari kebijaksanaan tradisional menuju pengabdian profesional modern yang menyinari perjalanan manusia dalam menghadapi perubahan zaman dan diri. Syamsu Yusuf mengatakan bahwa bimbingan konseling adalah proses berkesinambungan untuk membantu individu memahami potensi diri, menerima diri, dan menyesuaikan diri secara positif dengan lingkungannya. Demikian pemaparan presentasi kami pada kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.